Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah topik khusus Statistika 1 dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek akhir kami yang berjudul Implementasi Newsbuy Problem pada data penjualan soft drink. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Geria Ramadhani dengan NIM akhir 66, dan rekan saya, Lisfa dengan NIM akhir 57, dan Zikri dengan NIM akhir 59. Yang pertama, apa sih Newsbuy Problem itu? Newsbuy Problem adalah model klasik ilmu manajemen untuk menentukan jumlah pesanan optimal ketika permintaannya itu bersifat acak atau tidak pasti. Contohnya itu berapa banyak koran yang harus dipesan oleh pedagang koran setiap pagi. Karena akan ada dua kendala, di mana kalau pesannya itu terlalu banyak, maka rugi yang menyebabkan biaya kelebihan atau CO, dan jika pesannya terlalu sedikit, maka rugi yang menyebabkan biaya kekurangan atau CS. Nah, tujuan Newsboy Problem ini untuk menentukan jumlah pesanan koran terbaik atau jumlah pesanan terbaik yang harus dipesan agar ekspektasi biayanya itu dapat diminimalkan. Nah, secara matematis permintaan D-nya itu diasumsikan memiliki fungsi distribusi probabilitas D besar sama dengan D di mana P-nya itu lebih besar dari 0 untuk D 1 sampai M, di mana M-nya itu jumlah kemungkinan nilai permintaan. Nah, sebelum mencari nilai pesanan yang optimal, kita itu harus memahami ekspektasi biayanya terlebih dahulu, karena akan ada dua kemungkinan kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama itu jika permintaannya itu kurang dari pesanan, maka biayanya itu R min D dikali CO. Dan jika permintaannya itu lebih besar dari pesanan, maka biayanya itu D min R dikali CS. Sehingga ekspektasi biaya ketika jumlah pesanannya itu sebesar R adalah seperti rumus ekspektasi R di sebelah kiri. Nah, untuk mencari R yang optimal, kita juga perlu fungsi probabilitas kumulatif atau CDF-nya ini, di mana fungsi ini itu bersifat monotonaik, artinya semakin besar nilai D, berarti semakin besar juga nilai FD-nya. Nah, si CDF ini itu akan menjadi kunci untuk menentukan batas keputusan pesanan optimalnya. Untuk menemukan nilai R, kita itu menggunakan dua proposisi penting. Yang pertama ada proposisi 6.5 dan proposisi 6.6. Di proposisi 6.5 ini, kita itu rumus yang ada di proposisi 6.5 ini itu memperlihatkan kita bagaimana keadaan jika kita tuh menambah atau mengurangi pesanan tersebut. Nah, rumus di proposisi 6.5 ini itu jika hasilnya positif, maka dengan menambah pesanan akan menurunkan biaya total, kitanya untung. Tapi kalau hasilnya negatif, maka dengan menambah pesanan akan menambahkan biaya total, kitanya rugi. Nah, dengan menggunakan proposisi ini dan memanfaatkan bahwa FR itu monotonaik, selisih biaya ini tuh akan berubah tanda dari positif ke negatif yang menandakan adanya titik minimum lokal atau optimal, sehingga didapatlah proposisi 6.6, di mana ukuran pesanan optimalnya ini itu adalah ukuran yang memenuhi kondisi di mana biaya kekurangan dibagi biaya kekurangan ditambah biaya kelebihan, di mana nilai critical ratio ini itu lebih besar dari FR-1 tapi lebih kecil dari sama dengan FR. Nah, nilainya itu nilai critical ratio ini itu kalau misalnya nilai CS-nya sangat besar, berarti kita akan pesan lebih banyak untuk menghindari kehabisan stok. Tapi kalau CO-nya yang sangat besar, maka kita akan pesan lebih sedikit untuk menghindari sisa stok. Jadi kritikal risiko di sini itu untuk menyeimbangkan risiko kelebihan atau kekurangan, menyeimbangkan risiko kelebihan atau kekurangan. Jadi semakin mahal biaya kekurangan, semakin antisipasi gitu kita dalam memesan. Selanjutnya merupakan implementasi Newsbuy Problem pada data nyata. Nah, data yang kita gunakan itu merupakan demand sequence dari penjualan soft drink di suatu perusahaan di Hong Kong. Nah, data aslinya itu mencakup 264 periode dengan 6 tingkatan volume penjualan. Kami itu hanya memilih 30 periode pertama dilakukan karena sudah mampu mewakili semua tingkat penjualan yang ada, sehingga cocok untuk menyederhanakan simulasi. Nah, demand sequence dari masing-masing produk itu ada di sebelah kiri atas. Dan keterangan state-nya itu 1 tidak ada penjualan, yang kedua 2 penjualannya sangat rendah, 3 penjualan rendah, 4 penjualan standar, 5 penjualan tinggi, dan 6 penjualan sangat tinggi. Nah, Newsboy Classic itu kan tadi
menggunakan nilai CO dan CS. Nah, CO yang kita terapkan ini yaitu 1000 dan nilai CS-nya itu 3000. Dengan kritika rasionya itu 0,75. Nah, nilai CR 0,75 ini menunjukkan biaya kekurangan persediaan itu lebih besar daripada biaya kelebihan. Akibatnya, perusahaan itu cenderung memesan dalam jumlah lebih banyak demi menekan risiko kehabisan stok. Nah, nilai CR ini kemudian menjadi batas penentu jumlah pesanan optimal menggunakan kondisi CDF. Nah, output R dari Newsboy Classic untuk masing-masing produk itu hasilnya untuk produk B itu optimal ordernya 6 dan untuk produk D itu optimal ordernya 5. Nah, berdasarkan perhitungan Newsboy Classic, setiap alternatif jumlah pemesanan menghasilkan nilai ekspektasi biaya yang berbeda. Pada produk B, jumlah pemesanan 6 unit memberikan ekspektasi cost terkecil, sehingga dipilih sebagai jumlah pemesanan optimal. Begitupun dengan produk D dengan jumlah pemesanan 5 unit. Nah, pada model Newsboy Classic ini, model keputusan berlaku untuk seluruh periode karena menganggap model permintaan antar periodenya itu saling independen. Jadi di permintaan di hari ini itu tidak mempengaruhi permintaan di hari esok. Setelah memahami teori Newsboy Classic, sekarang kita masuk ke first order Markov chain, di mana permintaan di hari ini itu mempengaruhi permintaan di hari esok. Nah, yang pertama itu ada frekuensi transisi. Nah, output dari produk B itu transisi yang paling sering terjadi adalah dari state 1 ke state 1 sebanyak 8 kali, kemudian dari state 1 ke state 6 sebanyak 6 kali. Ini itu menunjukkan bahwa permintaan produk B cenderung bertahan pada state yang sama atau berpindah ke state 6. Nah, untuk produk D memiliki lebih banyak variasi state-nya, yaitu ada 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga pola transisinya itu lebih beragam dan tidak terpusat pada satu state tertentu. Jadi lebih bervariasi. Selanjutnya ada matriks transisi yang menunjukkan peluang perpindahan dari state saat ini ke state berikutnya. Output dari produk B ini setiap baris memiliki total probabilitas sebesar 1. Misalnya, jika permintaan saat ini itu berada pada state 1, maka peluang permintaan berikutnya tetap berada pada state 1 adalah 53,3%. Berpindah ke set 2 sebesar 6,7% dan state ke-6 sebesar 40%. Begitupun untuk permintaan pada state yang lain. Selanjutnya untuk produk D, berbeda dengan produk B, peluang transisinya itu tersebar pada lebih banyak state sehingga menunjukkan pola permintaan yang lebih dinamis dibandingkan produk B. Memudahkan interpretasi, kita visualisasikan matriks peluang transisi tadi menggunakan core plot. Nah, setiap kotaknya itu merepresentasikan probabilitas transisi dari state saat ini ke state berikutnya. Nah, yang pertama ada output dari produk B. Nah, barisnya ini menunjukkan current state atau kondisi permintaan di saat ini, dan kolomnya itu menunjukkan kondisi permintaan berikutnya, dan angka setiap kotaknya itu merupakan probabilitas transisinya. Intensitas warnanya itu membantu melihat dengan cepat mana probabilitas yang besar dan mana yang kecil. Di produk B sendiri, kotak yang paling gelap itu ada di baris 1 kolom 1 dengan peluang 0,53. Peluang bertahan di set satunya itu sangat tinggi. Dan yang kotak gelap juga ada di baris 1 kolom 6 dengan peluang 0,4. Peluangnya itu naik ke set 6 cukup tinggi. Selanjutnya di produk D. Nah, pada produk D ini tuh terlihat lebih banyak variasi warna karena ada 5 state. Dengan baris 3 kolom 3-nya itu dengan nilai peluang transisi yang cenderung bertahan gitu di state 3. Terus di baris 5 kolom 4 itu sangat gelap, dari state 5 pasti ke state 4. Baris ke-6 juga memiliki beberapa kotak dengan intensitas sedang. Transisi dari state 6 itu lebih beragam. Nah, secara keseluruhan visualisasi ini itu memudahkan identifikasi pola transisi permintaan. Probabilitas dengan warna lebih gelap menunjukkan perpindahan yang lebih sering terjadi, sedangkan warna yang lebih terang menunjukkan transisi yang jarang terjadi. Informasi ini menjadi penting dalam menghitung kondisional CDF dan selanjutnya menentukan optimal ordering policy pada model Newsboy berbasis first order Markov. Kita hitung distribusi stasioner, di mana probabilitas jangka panjang sistem itu berada pada setiap state.
Nah, konsep dari distribusi stasioner ini itu, jika kita jalankan rantai Markov dalam jangka panjang, sistem itu akan mencapai kondisi stabil, di mana proporsi waktu di setiap setnya itu tidak berubah lagi. Distribusi ini tuh dinotasikan dengan S besar sama dengan S1, S2, sampai Sm. Nah, output dari produk B itu dalam jangka panjang sistem akan berada di set 1 sebesar 51,72% dan diikuti stat 6 sebesar 41,38 dan di stat 2 hanya 6,90. Nah, ini itu menunjukkan bahwa produk B dalam jangka panjang cenderung sepi di stat 1 atau sangat laris dengan sedikit waktu di stat 2. Selanjutnya ada output dari produk D. Nah, peluang terbesar pada produk D ini tuh ada di stat ketiga dengan 36,18%. Itu permintaan yang rendah, diikuti stat 4 24,12 dan di stat 5 memiliki peluang yang paling kecil yaitu 4,2. Jadi permintaan tingginya itu jarang terjadi. Nah, bisa dilihat ya bahwa produk B itu distribusinya itu lebih banyak di stage 1 dan 6, jadi ekstrim gitu. Nah, di produk D itu distribusinya itu lebih merata, terpusat di step 3 dan 4 atau sedang. Jadi distribusi stasioner ini itu penting karena menjadi bobot dalam menghitung ekspektasi biaya jangka panjang untuk first order Markov. Kita menghitung conditional CDF. Conditional CDF itu merupakan distribusi kumulatif permintaan berikutnya berdasarkan state saat ini. Output untuk produk B ketika state saat ini adalah 1 atau 6, jumlah pemesanan optimalnya itu 6 unit. Sedangkan jika state saat ini itu 2, jumlah pesanan optimalnya itu 1 unit. Hal ini itu menunjukkan bahwa keputusan pemesanan disesuaikan dengan pola permintaan pada periode sebelumnya. Nah, selanjutnya ada output untuk produk D. Pada produk D dengan nilai conditional CDF yang dibandingkan dengan critical ratio sebesar 0,75, hasilnya itu menunjukkan bahwa pada step 2 dan 6, nilai CDF pertama yang memenuhi kriteria berada pada permintaan 6 unit, sedangkan pada step 3, 4, dan 5 berada pada permintaan 4 unit. Ini itu menunjukkan bahwa rekomendasi pemesanan bergantung pada kondisi permintaan di saat ini. Setelah memperoleh conditional CDF, langkah berikutnya adalah menentukan biaya yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemesanan. Pada newsboy problem, terdapat dua komponen biaya, yaitu overage cost atau C0, yaitu biaya yang muncul ketika jumlah barang yang dipesan melebihi permintaan, sehingga terjadi kelebihan persediaan. Sedangkan shortage cost atau CS merupakan biaya yang timbul ketika jumlah barang yang dipesan lebih sedikit dibandingkan permintaan, sehingga terjadi kekurangan persediaan. Pada penelitian ini, nilai overage cost ditetapkan sebesar 1.000, sedangkan shortage cost sebesar 3.000. Karena biaya kekurangan persediaannya itu lebih besar dibandingkan biaya kelebihan persediaan, maka model akan cenderung menghindari terjadinya kekurangan stok. Selanjutnya, dihitung critical ratio menggunakan rumus CR sama dengan CS ditambah C0 dibagi dengan CS. Sehingga diperoleh nilai critical ratio sebesar 0,75. Nilai critical ratio ini digunakan sebagai batas keputusan dalam menentukan jumlah pemesanan optimal dan diterapkan pada kedua produk, yaitu produk B maupun produk D. Berdasarkan nilai critical ratio sebesar 0,75, kemudian ditentukan optimal ordering policy, yaitu jumlah pemesanan yang optimal pada setiap kondisi permintaan saat ini. Penentuan jumlah pemesanan dilakukan dengan memilih nilai pertama pada CDF yang telah mencapai atau melebihi critical ratio. Untuk produk B, ketika state saat ini adalah 1 atau 6, jumlah pemesanan optimal yang diperoleh adalah 6 unit. Sedangkan ketika state saat ini adalah 2, jumlah pemesanan optimalnya adalah 1 unit. Sementara itu, pada produk D, hasil yang diperoleh sedikit berbeda. Ketika state saat ini adalah 2 atau 6, jumlah pemesanan optimalnya adalah 6. Sedangkan ketika state saat ini adalah 3, 4, atau 5, jumlah pemesanan optimalnya adalah 4 unit. Dari hasil tersebut, dapat terlihat bahwa keputusan pemesanan tidak bersifat tetap, tetapi bergantung pada kondisi permintaan pada periode sebelumnya. Dengan demikian, model first order Markov
mampu menghasilkan kebijakan pemesanan yang lebih adaptif dibandingkan menggunakan satu jumlah pemesanan yang sama untuk semua kondisi. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model first order Markov berhasil memodelkan pola permintaan berdasarkan kondisi permintaan pada satu periode sebelumnya. Dari data historis, berhasil dibentuk transition count, kemudian dihitung transition probability matrix, stationary distribution, dan conditional CDF sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, dengan menggunakan critical ratio sebesar 0,75, diperoleh optimal ordering policy yang berbeda pada setiap current state untuk produk B maupun produk D. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan pemesanan dapat disesuaikan dengan pola permintaan pada periode sebelumnya, sehingga lebih adaptif dibandingkan pendekatan Newsbury Classic yang menggunakan satu kebijakan pemesanan yang sama untuk semua kondisi. Selanjutnya, model ini akan dikembangkan menjadi high order Markov yang tidak hanya mempertimbangkan satu periode sebelumnya, tetapi juga beberapa periode sebelumnya, sehingga diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pemesanan yang lebih akurat. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bahwa first order Markov mampu menentukan kebijakan pemesanan berdasarkan kondisi permintaan pada satu periode sebelumnya. Namun, pada kondisi nyata, pola permintaan tidak selalu hanya dipengaruhi oleh satu periode terakhir. Seringkali, permintaan saat ini juga dipengaruhi oleh beberapa periode sebelumnya sekaligus. Oleh karena itu, model tersebut dikembangkan menjadi high order Markov chain. Perbedaan utama antara kedua model terletak pada banyaknya informasi historis yang digunakan. Pada first order Markov atau orde 1, permintaan periode berikutnya hanya bergantung pada permintaan periode saat ini. Misalnya untuk memprediksi hari Selasa, model menggunakan informasi hari sebelumnya yaitu Senin. Sedangkan pada high order Markov, permintaan berikutnya dipengaruhi oleh beberapa periode sebelumnya sekaligus. Misalnya, untuk memprediksi hari Kamis, model menggunakan informasi dari 3 hari sebelumnya. Rumus yang digunakan adalah G sama dengan J1, J2, sampai Jn. Di mana G adalah histori atau riwayat permintaan, J1 adalah permintaan pada periode pertama yang diamati, J2 adalah permintaan pada periode berikutnya, dan Jn adalah permintaan pada periode ke-n. Artinya, state pada high order bukan lagi satu angka seperti pada first order, tetapi berupa kombinasi beberapa permintaan terakhir. Kombinasi inilah yang digunakan untuk memprediksi permintaan periode berikutnya. Semakin banyak informasi historis yang digunakan, model diharapkan mampu menangkap pola permintaan dengan lebih baik. Namun, konsekuensinya adalah jumlah state dan proses komputasi menjadi semakin besar. Tapi kenapa sih kita perlu menggunakan high order Markov jika first order saja sudah bisa digunakan gitu ya? Alasannya, karena pada kenyataannya, permintaan sering memiliki hubungan yang lebih panjang daripada hanya satu periode sebelumnya. Pada slide ini, dijelaskan ilustrasi ekstrim, yaitu ketika permintaan mengikuti pola yang deterministik atau berpola tetap. Dalam kondisi seperti ini, jika seluruh informasi historis dimanfaatkan, maka permintaan berikutnya dapat diprediksi dengan sangat baik. Akibatnya, model high order dapat menghasilkan biaya optimal mendekati 0, karena keputusan pemesanan menjadi sangat tepat. Sebaliknya, Newsbury Classic menganggap setiap permintaan saling independen, sehingga meskipun sebenarnya terdapat pola yang jelas, model tersebut tetap menghasilkan biaya yang relatif lebih besar. Jadi, inti dari slide ini adalah semakin banyak informasi historis yang berhasil dimanfaatkan, maka prediksi permintaan menjadi semakin akurat dan kebijakan pemesanan juga menjadi lebih optimal. Untuk memperlihatkan manfaat penggunaan high order Markov, pada buku diberikan studi kasus terhadap 3 produk yaitu produk A, produk B, dan produk C. Tabel ini membandingkan expected cost dari 3 model, yaitu model stationary, first order Markov, dan high order Markov. Dapat kita lihat gitu ya bahwa ketiga produk high order Markov selalu menghasilkan expected cost yang paling kecil. Misalnya pada produk A itu dari 31.900
menjadi 27.600 dan yang terakhir itu 11.200. Artinya, ketika informasi historis yang digunakan semakin lengkap, keputusan pemesanan menjadi lebih akurat sehingga biaya total dapat ditekan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan high order markup memberikan peningkatan performa dibandingkan pendekatan first order maupun model stationary. Selanjutnya, kita masuk ke formulasi matematis dari model high order Markov. Pada slide ini, dijelaskan bagaimana model merepresentasikan riwayat permintaan, menghitung probabilitas permintaan berikutnya, serta menentukan expected cost yang nantinya digunakan dalam proses optimasi. Pertama, didefinisikan himpunan seluruh kombinasi riwayat permintaan selama N periode terakhir, yang dinotasikan dengan huruf G. Rumus ini dibaca G sama dengan J1, J2, sampai Jn. Notasinya yaitu G adalah kombinasi riwayat permintaan, sedangkan J1, J2, dan Jn itu adalah nilai permintaan pada masing-masing periode sebelumnya. Kombinasi riwayat inilah yang menjadi dasar untuk memprediksi permintaan pada periode berikutnya. Selanjutnya, probabilitas permintaan berikutnya berada pada state I dengan diketahui riwayat permintaan G. Dinotasikan sebagai PI G atau PI, G. Notasinya yaitu I adalah state atau tingkat permintaan berikutnya, sedangkan G adalah riwayat permintaan selama N periode terakhir. Notasi QI merupakan matriks transisi leg ke I, yaitu matriks yang menunjukkan peluang perpindahan dari state pada I periode yang lalu menuju state saat ini. Sedangkan lambda I lebih besar atau sama dengan 0 dan jumlah seluruh lambda sama dengan 1. Lambda merupakan bobot kontribusi masing-masing leg. Nilai bobot tidak boleh negatif dan seluruh bobot harus berjumlah 1 agar tetap membentuk probabilitas yang valid. Sedangkan EJI adalah unit vektor yang merepresentasikan state J ke I. Vektor ini digunakan untuk menunjukkan state yang sedang diamati dalam bentuk vektor sehingga memudahkan proses perhitungan matriks. Lalu, ada rumus expected cost sama dengan jumlah untuk seluruh histori G di dalam himpunan Pi. Kemudian, dikalikan probabilitas stasioner histori tersebut dan dijumlahkan lagi terhadap seluruh state I dari biaya C dikalikan probabilitas PI, G. Rumus ini digunakan untuk menghitung total biaya harapan dari seluruh kemungkinan riwayat permintaan. Proses optimasi tidak dilakukan sekaligus untuk seluruh kombinasi histori, tetapi dilakukan untuk setiap kombinasi riwayat secara terpisah. Dengan cara ini, proses pencarian solusi menjadi lebih sederhana dibandingkan harus mengoptimalkan seluruh kombinasi secara bersamaan. Jadi, formulasi matematis ini menunjukkan bahwa high order Markov memanfaatkan beberapa periode historis sebagai dasar perhitungan probabilitas. Selanjutnya, probabilitas tersebut digunakan untuk menghitung expected cost, kemudian dicari jumlah pemesanan yang optimal untuk setiap kombinasi riwayat permintaan. Oke, di sini saya selaku rekan dari kelompok 8, saya Zikri Nurdika, izin untuk melanjutkan presentasi pada project newspaper kali ini. Oke, di sini lanjut saja. Ada kondisi optimal order size pada high order. Nah, kondisi optimal seperti apa? Ya, seperti biasa di sini kita tetap memakai rumus yang sebelumnya. Pertama dari struktur biayanya. Di sini ada kolom rumus ada gambar rumus pertama. RJ, I itu sama dengan kondisinya itu ada dua ya. Ada ketika RJ-nya lebih dari I dan kurang dari I. Ketika lebih dari sama dengan I itu memakai rumus yang C0 atau overage. Sedangkan yang kurang dari I itu memakai rumus yang shortage. Lalu definisi conditional CDF-nya seperti ini. Ada FGK sama dengan sigma I dari 1 sampai K PI, G. Nah, lalu di sini untuk ukuran pesanan optimalnya, RG-nya ya, seperti ini rumusnya. Di sini kita dapat lihat critical ratio-nya atau yang ada di tengahnya, yaitu CS per CS plus CS0. Kondisi ini teman-teman identik secara struktur ya.
sesuai dengan proporsi 6.6 yang ada di buku pada model klasik. Lalu critical rasionya juga itu tetap sama 0,75 ya pada C01000 dan CS3000. Konsisten dengan bagian per solder. Artinya apa? Artinya kebijakan pemesanan tidak lagi hanya bergantung pada satu periode terakhir, tapi dapat bergantung pada beberapa periode sebelumnya ya, sesuai yang tertera di slide ini. Lanjut, di sini ada metode estimasi parameter KI dan lambda I. Untuk apa? Untuk menerapkan model yang ada pada slide sebelumnya tadi yang saya jelaskan. Nah, apa saja yang perlu diestimasi sesuai judul slide ini ya. Pertama adalah matriks transisi leg I atau KI itu sendiri yang dibangun dari pasangan data XT dan XT plus I. Nah, ini tuh mirip sebenarnya dengan first order, hanya saja bedanya di sini langkahnya tuh udah bukan satu langkah tapi I langkah, alias bisa lebih daripada satu sesuai dengan iterasi. Sesuai dengan iterasinya. Dan yang kedua yang perlu diestimasi adalah bobot lambda I, yaitu bobot seberapa berpengaruh waktu sebelumnya. Diestimasi dengan pendekatan linear programming gitu ya, nanti ada di kodenya. Yaitu meminimalkan selisih maksimum antara distribusi stasioner gabungan dengan distribusi stasioner empiris data atau S. Nah, tujuannya adalah untuk meminimasi daripada variabel W alias residual gitu, sedemikian sehingga sigma I dari lambda I dikali QI pangkat T kali S iterasi ke K kurang dari SK itu kurang daripada residualnya untuk semua state K dengan syarat lambda I harus lebih daripada 0 dengan sigma lambda sama dengan 1. Artinya kombinasi lambdanya itu ditotalkan harus sama dengan 1. Dan sini ada notes juga. Pendekatan ini adalah metode standar ya pada model multivariate Markov chain yang sesuai dari buku gitu. Nah, jumlah lambdanya sama dengan 1 dengan hasil PIG tetap berupa distribusi probabilitas yang valid. Lalu notes kedua adalah semakin kecil nilai W maka semakin baik ya karena mempresentasikan data yang stasioner alias tidak berfluktuatif secara signifikan. Lalu notes ketiga di sini lambda I itu menyatakan leg I seberapa berpengaruh leg I gitu ya, sesuai yang saya jelaskan tadi. Pada slide ini kita akan mulai masuk kepada implementasi atau penerapan, alias kita sudah mulai masuk kepada kode ya. Dan di sini kita menggunakan kode berbahasa R. Penerapan matriks transisi multi-leg produk B dan D, maaf. Ya, high order Markov chain, newsboy problem kode R di sini ya, sesuai dengan judul. Nah, model high ordernya diterapkan dengan order N sama dengan 2 dan N sama dengan 3 untuk data yang sama seperti sebelumnya ya. Jadi di kode di sini tuh ada N sama dengan 2 dan ada N sama dengan 3. Dan waktunya ada 30 periode dan produknya ada 2, B dan D ya. Untuk tiap produk dibangun 3 matriks transisi. KI leg 1, leg 2 sampai leg 3 itu KI 3 ya. Dan juga outputnya akan berupa tabel Q1, Q2, Q3 untuk produk B, produk D juga sama, tabel Q1 sampai Q3. Nah, pertanyaannya di sini adalah analisisnya apa? Apakah pola transisi leg 2 dan leg 3 ya atau N sama dengan 2 atau N sama dengan menunjukkan kecenderungan yang berbeda daripada leg 1 ya. Contoh di sini, apakah permintaan 2 sampai 3 periode lalu justru lebih informatif untuk beberapa state tertentu? Ya, kita akan ulik jawabannya pada slide selanjutnya. Tapi di sini bisa dilihat ya, kurang lebih kodenya gambaran kodenya, gambaran skripnya, tidak keseluruhannya. Ini kurang lebih seperti ini ya, ada di slide gitu ya. Dan untuk lebih lengkapnya nanti ada link di slide terakhirnya. Oke, kita sekarang telah sampai di slide outputnya dari program yang tadi ya. Output pertama tuh tentang estimasi lambda ya atau bobot ya menggunakan linear programming sesuai judul di sini. Pertama kita dapat nilai critical ratio atau C0 per CS min C0-nya 0,75 gitu ya. Nah, untuk lambdanya ini ada 4 ya. Karena ada produk B dan D dan setiap produknya ada order 2 dan order 3 gitu ya. Pertama, di sini saya bacakan. Untuk produk B order 2-nya ada lambda 10, lambda 21 dengan residual 0 ya. Dan untuk masih produk B order 3-nya lambda 10, lambda 21, lambda 3-nya 0 dengan residual masih 0 gitu ya. Artinya di sini pengaruhnya masih dominan ya. Bahkan bukan dominan lagi, ada satu yang berpengaruh, satu tidak sama sekali ya. Nah, sedangkan untuk order 3 sudah mulai variatif di sini. Maksudnya untuk produk D itu sudah variatif ya. Pertama di order 2 di sini tertukar ya, order 2-nya malah di bawah produk D. Lambda 1-nya 0,07, lambda 2-nya 0,9 meskipun sebenarnya masih berat sebelah gitu ya. Tapi seenggaknya sudah mulai ada tanda pengaruh gitu ya.
di masing-masing lambdanya. Dengan residual pada order 2 produk D adalah 0,01 gitu. Sedangkan untuk order 3 produk D, lambda 1-nya 0,07, lambda 2 0,9, lambda 3-nya 0 meskipun masih masih ada bobot yang 0 gitu ya, alias tidak berpengaruh dengan residual 0,01 gitu ya. Nah, interpretasinya di sini pertanyaannya adalah mana yang paling dominan pengaruhnya ya, sesuai yang ada di output itu tadi. Output yang tadi saya bacakan. Lanjut ke output kedua, di sini ada output conditional CDF dan optimal ordering policy itu ya. Alias order yang optimal gitu pada high order di sini. Nah, untuk setiap kombinasi riwayat G 2 atau 3 periode dihitung PIG-nya gitu menggunakan bobot lambda yang tadi kita dapatkan ya. Kemudian dibentuk conditional CDF yaitu FGK ya. Dan ditentukan RG-nya itu alias variasinya gitu berdasarkan critical ratio tadi 0,75 yang kita dapatkan gitu ya. Di sini outputnya tertera ya seperti ini, bisa di zoom saja nanti ya atau dilihat di slide-nya karena di sini cukup kecil gitu ya. Nah, tabel optimal ordering policy produk B di sini ada dan tabel optimal ordering policy produk D-nya di sini gitu ya. Nah, analisisnya apakah kebijakan pemesanan menjadi lebih bervariasi atau spesifik dibanding first order karena mempertimbangkan lebih banyak konteks historis gitu ya. Dapat dilihat di sini sebenarnya secara variatif tidak terlalu variatif ya. Tapi secara jumlah gitu ya secara banyak angka sebenarnya tidak terlalu variatif karena angkanya itu saja. Sedangkan tapi dari segi bobot gitu ya lumayan bervariatif karena pertama dari produk B dulu di sini ya pada order 2 order optimalnya ada 6 dan ada 2 gitu ya. Cukup variatif sebenarnya. Sedangkan untuk order 3 di sini ada 6 dan masih 6 dan 2 sebenarnya ya. Dan untuk produk B variatif antara 4 6 ya. Ya, bedanya itu aja sebenarnya. Ya, seperti itu untuk conditional CDF-nya. Lanjut di sini ada langsung perbandingan atau interpretasi ya, dan ini akan menjadi penentu apakah benar gitu ya high order tuh lebih bagus dibanding metode sebelumnya first order ataupun yang metode klasik gitu ya, rantai Markov klasik. Nah, langsung saja kita lihat tabel sini, tabel ringkasan ya pada expected cost gitu ya. Dan perlu rekan-rekan perhatikan terlebih dahulu bahwa nilai expected cost itu semakin kecil semakin baik karena itu menandakan nilai kerugian. Oke, di sini pada produk B dan D. Pada stasioner klasik gitu ya atau tadi klasik produk B dan D-nya itu memiliki expected cost-nya ada di angka 2.900 untuk produk B dan produk D ada di angka 2.100. Nah, untuk high order pada order kedua gitu ya. First order di sini tidak ada ya karena sudah dibahas sebelumnya. Nah, untuk high order pada ketika ordernya sama dengan 2 gitu ya. Justru produk B memiliki kerugian yang lebih besar sebenarnya di sini alias klasik itu sebenarnya lebih baik untuk ordernya sama dengan 2 ya. Akan tetapi untuk produk D itu jadi lebih baik meskipun ordernya hanya 2 yaitu di angka 1.600. Akan tetapi ketika ordernya sudah 3 di high order tuh keduanya dapat dilihat di sini lebih baik ya dari klasik secara mutlak gitu ya. Untuk produk B lebih baik sekitar 400 ya expected cost-nya selisihnya, dan untuk produk D selisihnya sekitar 400 juga ya. Jadi memiliki kenaikan optimasi secara signifikan gitu ya. Jadi dapat disimpulkan di video selanjutnya. Maksudnya video selanjutnya adalah karena harus dipotong-potong ya. Nah, dapat disimpulkan model high order memperluas model first order sebenarnya, hanya memperluas itu meninggikan order, mempertimbangkan beberapa periode sebelumnya gitu ya. Nah, parameter model yang diestimasi melalui kombinasi matriks transisi multileg atau matriks transisi QI sampai Q sekian ya, dengan dan bobot negatif lambdanya tentunya yang dioptimasi menggunakan linear programming. Kondisi optimalitas pemesanan berdasarkan proporsi 6.7 memiliki struktur yang sama dengan model gitu ya. Namun berbasis conditional CDF. Studi kasusnya dan pada studi kasus ini menunjukkan bahwa model order tinggi berpotensi menurunkan expected cost dibanding model first order. Kenapa disebut berpotensi? Karena ini hanya satu studi kasus saja ya sebenarnya. Ini hanya satu keberhasilan, belum tentu di kasus lain ini juga dapat lebih baik. Tapi makanya kami disebutkan berpotensi ya. Meskipun butuh data yang cukup banyak gitu ya minusnya tuh atau kekurangannya agar estimasi tiap kombinasinya riwayat tetap andal. Ini ada lampiran ya. Ada untuk link codingan kita menggunakan bahasa R, tapi untuk launchernya masih menggunakan Google Colab dan juga link YouTube ya untuk video ini sebenarnya ya. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 8 ya.
Saya di sini mewakili kelompok 8 itu sendiri ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga masih ada kekurangan daripada proyek kami kali ini. Kami mohon maaf dan juga mohon bimbingannya ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada penonton dan khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah topik khusus statistika 1 Bu Anissa Martina. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk segala bimbingan, kesabaran atas menghadapi kami ya selaku mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu ya. Semoga proyek kali ini dapat memberikan manfaat ya bagi kami khususnya dan umumnya bagi para pembaca dan penyimak gitu ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.